2 dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membawakan satu tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Dia adalah anak dari Tuku Muhammad Yusuf dan Wardinah. Sang ayah masih keturunan bangsawan Aceh di Pidi. Dia bekerja sebagai pegawai pemerintah dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Sedangkan sang ibu merupakan keturunan Jawa Bugis dan merupakan seorang anak dari Camat Teluk Agung, Cirebon. Pada mulanya, Ahmad Subarjo diberi nama Tuku Abdul Manaf oleh ayahnya, sedangkan oleh sang ibu diberi nama Ahmad Subarjo. Sedangkan nama Jojoa di Surjo ditambahkannya sendiri ketika ia dewasa, pada saat ia di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ahmad Subarjo bersekolah di Hogre Burger School pada tahun 1917 dan dilanjutkan di University Leiden pada tahun 1933. Ketika ia menjadi mahasiswa, ia juga aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi, yaitu Jong Java dan Perkumpulan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada Februari 1927, ia menjadi perwakilan Indonesia bersama Muhammad Hatta ke persidangan antarbangsa. Ada 2 tempat, yaitu di Brussels dan di Jerman. Pada persidangan pertama di Brussels juga didatangi oleh tokoh-tokoh terkenal di Asia dan Afrika. Saat kembali ke Indonesia, Ahmad Subarjo juga aktif dalam organisasi yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, lalu dilanjutkan oleh PPKI atau Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo juga berperan pada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa dibawanya Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Ahmad Subarjo ke sana untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Sesampainya di sana, dia bersama Muhammad Hatta dan Soekarno didesak oleh golongan muda agar memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa? Karena golongan muda mendengar bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu pada Perang Dunia Kedua dan tidak ingin Soekarno dan Muhammad Hatta terpengaruh oleh Jepang. Ahmad Subarjo mengatakan, jangan cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan, tetapi golongan muda tidak mau. Dia tetap mendesak agar cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada saat itu Ahmad Subarjo pun berjanji, jika besok tidak dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka ia siap dibunuh oleh golongan muda. Mendengar janji Ahmad Subarjo tersebut, maka golongan muda pun menyetujuinya dan mengantarkan Soekarno beserta Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo meninggal di usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, karena flu yang menyebabkan komplikasi. Alasan saya memilih tokoh Ahmad Subarjo adalah selain dia memiliki kepintaran dan otak yang cerdas, dia juga memiliki sikap nasionalis yang tinggi. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal itulah yang dapat dicontoh oleh generasi sekarang. Dan saya menganggap bahwa Ahmad Subarjo adalah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Ahmad Subarjo. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh teman-teman. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.
Selanjutnya, saya akan menampilkan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.